selamat hari Minggu dan selamat datang di ibadah online domba kecil. Oke, kakak mau tanya nih, apakah adik-adik semua sudah pada rapi atau sudah pada mandi? Pasti sudah pada mandi semua kan? Pastinya, karena sudah siap memuji Tuhan. Oke, namun sebelum itu kita berdoa dulu ya. Oke, dipimpin oleh Kak Fitma. Oke adik-adik, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa ya. Kami bersyukur Tuhan buat pada pagi hari ini ya Bapa, kami dapat kembali memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah kami ini. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, supaya kami dapat beribadah dengan tenang, damai dan sukacita ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, baiklah adik-adik, kita akan bergirang dalam nama Tuhan. Kita akan pujian ini, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, kita ulang pujian ini sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, sekali lagi Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, haleluya, kemuliaan bagi Tuhan. Oke adik-adik, masih siap kan bergirang? Masih pastinya. Masih kan Kak? Masih. Ya dong, pasti masih semangat. Mari kita angkat pujian King Kong badannya besar. Sambil kita tepuk tangan ya. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang.
Baiklah adik-adik, kita kan tadi sudah berkira memuji nama Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk menyembah Tuhan. Namun sebelum itu kita akan pujian hanya dekat Allah. Hatiku
semula telah Kau tetapkan. Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan masa depan yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita ulangi pujian ini dari awal, lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan. Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, gimana tadi pujian penyembahannya? Seru kan? Mantap ya. Adik-adik abang lihat mukanya semuanya semangat. Nah, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan yang akan Bang Yoyo ceritakan untuk adik-adik. Minggu lalu sudah dengarkan firman Tuhan dari Kak Lala, hari ini sama Bang Yoyo. Oke, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau melanjutkan cerita tentang Alkitab yang sudah diceritakan oleh guru-guru sekolah minggu kami setiap minggunya. Dan pagi ini Bang Yoyo akan bercerita Tuhan tentang peristiwa yang betul-betul menunjukkan kedahsyatan Tuhan, kebesaran Tuhan, dan kemurkaan Tuhan. Karena itu kami mau dengar cerita ini dengan sungguh-sungguh, mau fokus, tidak terganggu dengan suara-suara lain, tidak terganggu dengan hal-hal kegiatan yang lain, supaya kami bisa fokus melihat layar baik di handphone ataupun di TV atau dimanapun kami mendengar dan menontonnya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan setiap kuasa setan iblis yang ingin mengacaukan ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar cerita firman Tuhan. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kalau kemarin minggu lalu Kak Lala itu cerita tentang bagaimana Abram dipanggil Tuhan dan namanya berubah menjadi Abraham, ya kan?
Kali ini Bang Yoyo sebenarnya mau cerita tentang satu peristiwa yang sangat luar biasa. Jadi cerita di perjanjian lama, di Alkitab, yang gak jauh beda dengan kisah Abraham tadi. Setelah Abraham itu dipanggil Tuhan, dia kan punya ini ya, kemenakan namanya Lot. Nah, jadi mereka tinggal bersama-sama. Nah, ketika itu akhirnya gembala-gembalanya itu pada berantem. Karena kan wilayah mereka itu luas. Jadi kadang gembalanya itu berantem. Wah, ini punyaku, ini daerahku, ini. Waduh, akhirnya Abraham bilang sama Lot, ya udah kalau gitu kita ini aja deh. Kita buat kesepakatan. Ya, kita pisah aja. Kau kemana, aku kemana gitu. Nah, Abraham bilang sama Lot, ya udah kalau gitu pilih yang mana? Kau lah yang pilih mana? Nah, Lot ini kan paling kecil ya. Harusnya kan dia itu menghargai. Harusnya dia bilang, enggak lah paman, biarlah Om Abraham aja lah yang pilih. Saya nanti yang sebelah sini. Kalau Om Abraham pilih sini, saya ke sini. Ini enggak. Ternyata Lot bilang, dia lihat dulu. Wah, ini aja nih. Ini bagus ini katanya. Luas, indah ya kan. Wah, dia pilih. Aku ke sini katanya. Oke, kalau gitu aku ke sini. Mereka akhirnya berpisah. Berpisahlah Abraham dengan Lot. Nah, Lot memilih tinggal itu di sebuah tempat yang dimana Tuhan tidak suka daerah itu. Jadi Lot itu memilih seluruh bagiannya itu adalah seluruh lembah Yordan. Dan akhirnya dia itu berangkat sebelah timur dan akhirnya pisah ya. Sementara Abraham itu berpisah dari Lot sebelah sininya, sebelah barat. Nah, dia sebelah timur. Di situ ada satu tempat namanya adalah Sodom. Wah, kalau dilihat di Kejadian 13 ayat 13, nanti buat ya Bang Steve. Kejadian 13 ayat 13 dibilang adalah, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Jahat sekali orang Sodom. Jahat dan berdosa, adik-adik. Jadi ada dua, jahat sama berdosa. Kalau jahat ya masih bisa mungkin dibilang, jangan gitu dong. Ini udah jahat terus dia berdosa lagi sama Tuhan. Waduh, jahatnya minta ampun, nakalnya minta ampun. Tapi Tuhan bilang sama Abraham ketika pisah itu, Tuhan bilang sama Abraham, nanti aku akan memberikan ya seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan disitulah janji Tuhan dibilang di ayat 16 di Kejadian 13. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Bayangin, Tuhan menjanjikan sesuatu yang terbaik bagi Abraham. Ya kan, makanya ada lagu kita kan, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, Yosdi anaknya, oh itu beda ya, itu Bapak Abraham Kilioni. Banyak kan anak-anak Bapak Abraham tuh, banyak anaknya. Sebanyak apa? Debu tanah. Siapa di sini yang bisa hitung debu tanah banyaknya? Misalnya di rumahnya ada banyak debu nih, ada tanah, debu tanah. Ini biasanya kan disapu. Gak mungkin kan biasanya mamanya bilang, sebelum sapu hitung dulu berapa debunya. Oke mah, 1, 2, 3, 1 juta. Gak mungkin, gak bisa dihitung. Begitulah keturunannya Abraham, diberkati Tuhan. Karena Tuhan tahu bahwa Abraham itu adalah bapak orang percaya. Nah, setelah pisah, Abraham kan ke sebelah sini, Lot ke sebelah sini tadi. Wah, adik-adik, sekarang kita ke Kejadian 19. Disitulah dijelaskan bagaimana Lot kan tinggal di tempat lembah timur Sungai Yordan ya, yaitu ada wilayah yang namanya Sodom dan Gomora. Jadi di Sodom dan Gomora ini banyak sekali dosa-dosa, banyak sekali kejahatan-kejahatan. Waduh, parah. Mabuk, iya. Ada tahu kan kalau mabuk
Ya mudah-mudahan adik-adik jangan ada ya yang pernah lihat orang mabuk ya. Wah kalau orang mabuk itu jadi ada kalau misalnya kita bilang orang yang paling jelek itu ada dua. Orang yang ngantuk. Nah kalau adik-adik ngantuk nih dengar firman Tuhan sekarang, itu jelek kali itu, jelek kali. Coba bilang dulu kalau punya adik atau kakak atau abangnya atau temannya mungkin yang lagi nonton juga nih di handphone, tiba-tiba dia langsung gini kan dia, jangan ngantuk gitu kan ya, cubit-cubit supaya jangan ngantuk. Kalau ngantuk nanti itu karena dibisikin iblis, tidur aja kan bisa nanti nontonnya lagi, langsung pukul, diam kau iblis gitu ya, diam, aku mau nonton, aku mendengar firman Tuhan. Nah itu orang ngantuk. Satu lagi orang mabuk. Waduh, jangan kira orang mabuk itu keren. Gitu ya. Aku kan ada itu jurus mabuk kan. Ya itu kan cuma gaya-gaya aja. Karena apa? Karena orang mabuk asal pukul aja. Orang mabuk ketemu anjing pasti dibilang dia, anjing. Kau kira cuma kau aja anjing, aku juga anjing katanya kan. Wah kan ngeri. Padahal dia manusia. Nah itu dia. Mabuk orangnya juga pembunuh. Juga orangnya jahat, pemfitnah, pendusta, semuanya. Wah kacau adik-adik. Itu daerahnya memang bagus, ya bagus yang dipilih Lot. Tapi ternyata daerah itu betul-betul tidak disukai Tuhan. Jadi kalau kita baca Kejadian 19 itu disampaikan ya di perikopnya, Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Dimusnahkan, Lot diselamatkan. Jadi ada dua orang malaikat yang datang di Sodom dan pada waktu petang. Lot lagi ada di depan gerbang, di pintu gerbang. Jadi di wilayah Sodom itu ada pintu gerbangnya. Dan dia lihat, dia tahu nih malaikat Tuhan. Dia sujud dan dia bilang, Tuhan, silakan singgah ke rumah hamba-Mu. Bermalam di sini, basuhlah kakimu, maka besok pagi bisa dilanjutkan perjalanan. Tahu kata malaikat. Tidak, jadi malaikatnya tinggi ya. Tinggi besar. Gagah gitu, tegap. Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tapi si Lot mendesak, ayolah. Karena kami udah siapin makanan, pokoknya roti yang tidak beragi, yang enggak ada rasa. Ya ayolah, akhirnya dibawalah. Tapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari muda sampai yang tua itu mengepung dari seluruh kota, itu mengepung rumahnya Lot. Wah mereka ketok itu. Wah diketok-ketok adik-adik pintunya. Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawa mereka keluar supaya kami pakai mereka. Saking bejat dan saking jahatnya itu Sodom dan Gomora itu deh. Bayangin, karena orang baru pendatang, mereka pikir ini enak-enak aja nih. Mereka nggak tahu kalau itu malaikat Tuhan. Lalu keluar Lot, dia temui mereka, tapi ditutupnya pintunya ya, di belakangnya ditutupnya supaya jangan masuk. Dia bilang, saudara-saudaraku, bapak-bapak sekalian, jangan buat jahat di sini. Ya, kalau saking udah takutnya Lot bahkan bilang, ada anakku perempuan. Jangan, ya udah kalian apa-apakan itu, tapi janganlah dua orang itu, katanya kan. Sebab mereka datang berlindung di dalam rumahku. Nah, ketika itu, tapi orang itu gak mau, mana keluarkan dia, katanya. Akhirnya dua orang itu tadi, malaikat tadi yang di rumah Lot, buka pintu, ditariknya si Lot, tutup yang pintu. Dan tahu yang mereka lakukan, Lot masuk ke rumah dan mereka butakan semua mata orang yang ada di luar itu. Dibutakan adik-adik. Jadi baik semuanya yang dari kecil sampai yang besar. Sehingga mereka nggak bisa cari pintu yang mana. Tadi kan mereka tahu pintunya di mana. Ini tiba-tiba terbutakan gitu. Mereka bingung mana pintunya. Jadi nyari bingung-bingung gitulah. Jadi nggak mendobrak-dobrak pintu lagi. Terus orang ini berkata, siapa malaikat ini ya? Dua orang ini langsung bilang, siapa orang-orangmu di sini? Panggil. Ada nggak menantumu atau anak laki-lakimu atau anak perempuanmu
atau siapa saja kaummu, keluargamu pokoknya yang ada di kota ini, bawa mereka keluar kita dari tempat ini. Karena apa? Kami akan memusnahkan, di ayat 13 ya, Kejadian 19 ayat 13. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Bayangin. Jadi kalau dalam suatu kota nih adik-adik, atau dalam satu daerah, kan dibilang tadi ya, banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Berarti banyak yang doa sama Tuhan, bilang lapor kepada Tuhan bahwa aduh Tuhan, ngeri kali kota Sodom itu, aduh ngeri kali Tuhan, berdosa, jahat, aduh Tuhan, tolong Tuhan gitu. Selamatkan kami. Tuhan bilang, wah ini udah parah nih. Malaikat Tuhan aja datang, wah mau dia apain? Langsung mereka bilang, kami mau musnahkan. Makanya kalau ada keluargamu, cepat panggil, jemput sini, kita mau lari dari sini. Langsung keluarlah Lot ya. Lot langsung bicara sama, kan anak Lot itu kan perempuan ya. Ya kan? Anak Lot kan perempuan, 2 orang kan. Nah, 2 orang anak Lot ini ada calon suaminya. Jadi bakal calon menantunya si Lot yang akan nikah nanti dengan kedua anaknya. Itu pun diajak Lot ya, 2 orang itu. Ayo bangun katanya ya. Kita keluar dari tempat ini karena Tuhan mau musnahkan tempat ini. Tapi kedua menantunya itu, kedua bakal menantunya itu malah ngejek dia. Alah udah gila bapak ini. Alah pak musnah apa lah ini. Udah pikirlah sana ngantuk kami katanya. Lah udahlah. Tapi setelah itu jadi fajar mulai menyingsing ya. Itu kan malam-malam ya. Malaikat itu mendesak lagi. Ayo katanya. Bawa langsung istrimu, anakmu, semuanya di sini supaya kau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Kedurjanaan itu kebobrokan ya, kebejatan. Hancur betul-betul, gak ada sopan santunnya, gak ada sama sekali adik-adik. Wah, Tuhan betul-betul marah karena apa? Kota itu betul-betul hancur. Orang-orangnya bahaya, jahat, bandal. Dan Tuhan akhirnya malaikat itu bilang, ya udah ayo dibantulah, lari, dibawa lari dari kota itu ya pagi-pagi, lari, jangan menoleh ke belakang katanya ya, jangan berhenti. Oke, udah sampai di pintu gerbang baru dibilang lari, selamatkan nyawamu, jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Lari ke pegunungan supaya kau juga jangan mati lenyap. Karena mau di bumi hanguskan, dihancurkan kota itu. Tapi Lot bilang, aduh janganlah kayak gitu. Karena kalau begitu pun kami gak akan bisa nyampe ke pegunungan itu. Kalau bisa ada kota di sana, kota kecil. Yang penting kami nyampe di sana, barulah katanya datang malaikat itu. Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Jadi semuanya yang ditunjuk Lot waktu dia pilih itu udah mau dihancurkan adik-adik. Karena apa? Hancur sekali kota itu. Bahaya, berdosa sama Tuhan. Bayangin, itu pun Lot disuruh lari supaya naik ke pegunungan supaya gak kena. Wah, tapi kata Lot, kalau sampai ke pegunungan kami gak nyampe ini lari. Di kota yang kecil itulah, ada kota kecil. Nah, udah larilah mereka ke sana. Nama kota itu adalah Zoar. Nah, ketika Lot udah sampai di kota Zoar, barulah Tuhan turunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Jadi berasal dari Tuhan, dari langit. Langsung adik-adik. Jadi nggak tahu, nggak datang apa-apa, nggak ada apa ya, nggak ada tanda-tanda dulu. Kebakaran, nggak ada. Langsung hujan api dan belerang. Wah kayak meteor gitu. Dihancurin kota itu semuanya, Sodom dan Gomora. Jadi pada saat lari itu udah dibilang ya, jangan lihat-lihat ke belakang. Ya, tapi di ayat 26 dibilang apa? Istri Lot berjalan yang lagi lari, dia noleh ke belakang, nggak mau dengar-dengaran. Jadi pas lari dia lihat, emang gimana sih? Aduh,
Aduh, dia mikirkan semuanya, rumahnya gimana. Dia lihat langsung jadi patung, jadi tiang garam. Itulah kalau nggak mendengarkan perintah Tuhan. Wow, mengeri sekali. Ditunggang balikan kota-kota itu. Maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Jadi ngeri sekali adik-adik. Tuhan betul-betul tidak suka terhadap semua hal yang kita lakukan kalau kita jahat dan berdosa sama Tuhan. Makanya jadi anak sekolah minggu, jadi anak domba kecil GBI Sola Gracia nggak boleh jahat, nggak boleh berdosa. Karena takutnya ada yang doa loh nanti sama Tuhan. Tuhan, kenapa jahat kali siapa itu Tuhan? Tiap kali aku ketemu sama dia dijambak rambutku. Tiap kali aku ketemu sama dia dipukulnya aku. Tiap kali aku ketemu sama dia dibulinya aku. Tuhan, tolong Tuhan, Tuhan, tolong. Tolong aku Bapak. Sementara kita halah minta tolong kau. Alah, sini. Kita jambak lagi rambutnya. Kita pukul lagi. Wah, Sodom dan Gomora aja dihancurkan Tuhan. Itulah ngerinya kalau kita berdosa sama Tuhan. Nah adik-adik, peristiwa itu menunjukkan bagaimana kedahsyatan Tuhan dan kemurkaan Tuhan terhadap sesuatu hal yang Tuhan gak suka. Makanya sebagai anak-anak domba kecil harusnya apa? Ikutin aja perintah Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, ya, hormati orang tua, belajar yang baik, rajin, mau dinasehati, jangan melawan. Memang Tuhan itu baik. Justru harus digitukan kota itu. Kalau di kota itu dipikir, biarlah nanti bertobat, kita kira, oh enggak. Bayangin 2 malaikat Tuhan aja itu udah mau diapa-apain sama mereka loh. Mau diganggu. Apalagi ya artinya nggak dihargai gitu loh. Lot aja di situ. Aduh, nggak dihargai adik-adik. Bayangkan ngeri kota itu. Makanya kita juga harus berdoa untuk keluarga kita. Harus berdoa untuk kota kita, lingkungan kita, tetangga kita, kiri, kanan, muka, belakang. Semua kita doakan. Supaya kehadiran kita membawa berkat untuk lingkungan kita. Amin. Mantap. Kalau amin tepuk tangannya yang paling kencang dong. Nah gitu luar biasa. Oke. Nanti minggu depan akan ada cerita. Kita lanjutin terus ya kisah ini. Kita akan lihat bagaimana Tuhan itu luar biasa. Bukan hanya ya Tuhan kasih makan 5.000 orang. Iya betul. Tapi banyak kejadian-kejadian lainnya di Alkitab. Tidak hanya perjanjian baru tapi perjanjian lama. Yang akan kita pelajari sepanjang tahun ini. Sehingga adik-adik dan anak-anak domba kecil GBI Sola Gracia tahu tentang firman Tuhan. Kalau ditanya orang tahu gak cerita Sodom dan Gomora? Tahu. Tahu gak cerita tentang Abraham dipanggil Tuhan? Tahu. Tahu gak cerita tentang Upin? Sorry. Episode yang mana? Oh iya. Yang tahu juga ya. Boleh juga, tapi juga harus tahu tentang Alkitab dong. Oke, jangan lebih tahu Upin. Upin ada di mana? Ada bang, di mana? Keluaran 12. Ngeri mah. Upin Keluaran 12. Boboiboy, Wahyu 13. Ngeri, Wahyu Boboiboy. Salah, makanya jangan sampai salah-salah. Baca Alkitab jangan pikirannya ke Boboiboy. Jangan pikirannya ke Upin. Baca Alkitab sungguh-sungguh. Ada ayat hafalan. Oke. Anak sekolah minggu GBI Sola Gracia harus tahu firman Tuhan. Itulah hebatnya Tuhan. Kalau Tuhan udah marah, waduh ngeri. Kalau kata Koko Steve, ngeri deh. Kalau kata Bang Oka, ngeri mah. Gitu ngeri sekali kalau Tuhan udah marah. Makanya apa? Harus baik-baik. Sama kayak papa kita kan. Kalau papa kita marah, ada nggak di sini adik-adik yang senang lihat papanya marah? Marah bapakku bah, ditamparnya bapaknya. Bapaknya contohnya nggak apa-apa ini lagi. Ditendang bapak, kurang ajar. Oh marah bapaknya. Nah begitulah kalau misalnya karena apa marah papa kita? Karena ada sesuatu yang nggak pas, yang kita tidak tunduk. Karena itu anak sekolah minggu harus tunduk, harus taat sama Tuhan juga sama papa dan mama. Oke, yuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Cerita tentang Sodom dan Gomora. Bagaimana Tuhan mentunggang balikan kota itu Bapak. Wilayah itu. Kami mau Tuhan taat sama Tuhan. Mau dengar-dengaran
Kami percaya biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kehidupan kami di masa kecil kami ini. Tuhan yang jaga kami, dijauhkan dari segala hal-hal buruk, dosa apapun, kejahatan apapun, tudungi dan sertai kami sehingga kami menjadi anak-anak terang, anak-anak yang memuliakan nama Tuhan, disayang sama orang tua, sayang sama keluarga, memuliakan nama Tuhan. Biar Tuhan yang berkati kami, sehat-sehat semua keluarga kami. Kami mau akhiri ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Dan Tuhan berkati kami sepanjang minggu ini sehingga minggu depan kami bertemu kembali. Dan Tuhan memulihkan keadaan ini sehingga kami bertemu kembali di gereja nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.